Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Hasan, kembali lagi di channel Halitech, channel yang membahas tentang seputar teknologi dan informasi terbaru saat ini. Oke teman-teman, kemarin itu kita udah rakit PC-nya, kemudian kita sudah install Windows-nya. Sekarang video ini akan membahas tentang bagaimana cara menginstal drivernya. Jadi teman-teman pasti bertanya, apa sih sebenarnya driver itu dan kenapa driver itu perlu diinstal? Seperti itu ya. Jadi driver itu teman-teman seperti penghubung antara perangkat PC dengan Windows atau software yang teman-teman sudah install kemarin. Jadi ketika kita sudah merakit PC-nya dengan alat-alatnya, kemudian kita install Windows-nya, mereka berdua ini belum padan atau belum menyatu dengan baik teman-teman. Ibaratnya mereka itu masih ada gap, ada pemisah di antaranya atau miskomunikasi ya teman-teman. Untuk menggabungkan kedua ini, untuk menyatukan kedua ini agar bekerja dengan baik, teman-teman perlu yang namanya driver, atau kalau di dunia nyata seibarat translator lah, yang sebagai penghubung ya, penerjemah antara kedua bahasa yang berbeda sehingga bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi driver juga seperti itu fungsinya teman-teman, bisa menghubungkan si perangkat keras dengan si perangkat lunak agar berhubungan dengan baik sehingga komputer teman-teman dapat bekerja dengan baik. Itu pengertiannya dari driver kalau teman-teman pengen tahu. Kemudian cara menginstal driver itu ada 3 cara ya teman-teman. Yang pertama itu teman-teman itu mencari part satu-satu ya, per part satu-satu, WLAN-nya, displaynya, Bluetooth, USB dan lain-lain. Itu bisa teman-teman dapatkan di situs resmi dari motherboard teman-teman. Kalau teman-teman pakai ASRock, mungkin teman-teman bisa masuk ke situs resminya ASRock, tinggal pilih driver, kemudian teman-teman download satu-satu drivernya dan kita install. Atau bagi teman-teman yang menggunakan laptop, teman-teman tinggal masuk ke situs resmi merek laptop teman-teman seperti Acer ya, tinggal masuk ke situs resminya Acer, atau Asus, teman-teman tinggal masuk ke situs resminya Asus seperti itu ya teman-teman. Dan teman-teman silahkan download drivernya satu-satu. Cara yang kedua yaitu teman-teman menggunakan driver yang paketan atau all-in-one seperti driver pack ya, driver solution. Jadi teman-teman silahkan download satu aplikasi dan kemudian diinstal, dan dia akan mencari driver mana yang teman-teman butuhkan di komputernya, dan itu akan menginstal otomatis. Kemudian cara yang ketiga adalah pada saat menginstal Windows teman-teman bisa memilih Windows All-in-One. Di sini Windows All-in-One itu sering saya gunakan dan saya tidak pernah lagi menginstal drivernya. Seperti saya pernah menginstal laptop, menginstal komputer, itu saya gunakan Windows 10 All-in-One yang 64 bit. Jadi saya tidak pernah lagi menginstal drivernya. Bisa langsung wifi-an, displaynya langsung bagus, terbaca resolusinya dengan baik, tidak besar-besar seperti itu. Jadi semua perangkat itu terdeteksi dengan baik, bekerja dengan baik. Teman-teman bisa menggunakan cara ini, tapi ini dipilih waktu kemarin ya teman-teman, waktu menginstal Windows-nya. Teman-teman bisa pilih Windows All-in-One. Di sini saya tidak akan mendemonstrasikan bagaimana cara menginstal Windows yang All-in-One, karena teman-teman juga bisa kan udah melihat video yang kemarin. Jadi Windows yang kita install kemarin itu adalah Windows All-in-One. Tapi di sini saya akan memberikan beberapa cara untuk menginstal driver bagi teman-teman yang tidak mempunyai Windows All-in-One. Selanjutnya saya tidak akan menginstal menggunakan driver pack teman-teman. Karena apa? Ada beberapa alasan, nanti saya akan kasih tahu di akhir video. Bagaimana caranya menginstal driver? Silahkan kita masuk ke video yang berikut ini. Oke, langsung aja ya teman-teman, silahkan buka browser teman-teman. Sini saya menggunakan Google Chrome, teman-teman terserah mau menggunakan apa saja juga boleh. Kebetulan saya di sini menggunakan motherboard dari ASRock. Langsung aja kita tulis driver ASRock dan tipe dari driver teman-teman. Saya menggunakan B450 HDP. Ya, kita pilih
dan saya pakai yang HDP R4.0. Setelah itu ada beberapa situs yang menyediakan driver dari ASRock ini. Kita pilih aja situs yang paling atas, yaitu situs resminya www.asrock.com. Setelah sampai di halaman situsnya atau websitenya, teman-teman pindah ke bawah dan pilih support. Setelah itu kita pilih download. Di sini teman-teman bisa lihat macam-macam driver yang disediakan oleh si ASRock. Kebetulan di sini OS-nya adalah Windows 11 64-bit, jadi kita pilih dulu Windows 10 64-bit. Setelah itu ada beberapa di sini dan saya tidak akan download semuanya. Saya hanya memerlukan beberapa saja seperti AMD driver chipset ini, kemudian Realtek LAN drivernya, dan juga saya tidak butuh PGA, saya juga tidak butuh SATA floppy image. Jadi yang saya butuh itu restart to UEFI versionnya ini teman-teman. Jadi saya biasanya butuh yang 3 ini, kita download, dan teman-teman pastikan download yang di global atau teman-teman menggunakan laptop seperti Acer atau Asus dan lain-lain. Jadi saya di sini kita coba cari drivernya Acer ya teman-teman. Sini saya tulis driver Acer, langsung kita enter aja. Di sini langsung masuk ke situs resminya Acer www.acer.com. Kemudian kita pilih kategori punya kita. Saya pilih di sini notebook atau Chromebook. Notebook nih, saya pilih notebook. Kemudian tipe notebooknya, seriesnya seperti apa, saya pilih yang Aspir deh kayaknya, yang Aspir. Terus modelnya ya teman-teman, kita pilih yang sembarang aja deh ya. Nih 455 2G ini ya teman-teman. Terus teman-teman bisa lihat di bawah sini, kita pilih dulu operating system yang mau kita install driver. Dalam pilihannya di sini hanya Windows 7 dan 64 bit dan 32 bit. Terus inilah dia drivernya. Teman-teman tinggal pilih klik di download, nanti dia akan terdownload sendiri. Selanjutnya bagaimana cara menginstal drivernya yang sudah terdownload? Teman-teman ekstrak dulu RAR-nya, kemudian teman buka. Selanjutnya cari yang namanya setup ya teman-teman. Biasanya itu berbentuk tipe application atau setup.exe. Jadi semuanya itu pakai setup teman-teman. Terus kita klik kanan dan run administrator. Setelah itu dia akan berjalan seperti ini. Di sini teman-teman tinggal tunggu next. Kebetulan saya sini sudah menginstal sebelumnya, jadi pilihannya akan seperti ini. Tapi teman-teman tidak usah risau. Teman-teman bisa lanjutkan dengan cara menekan next atau agree kalau ada pilihan persetujuan seperti itu. Jadi teman-teman juga harus menginstal dengan melakukan hal yang sama kepada driver-driver yang lain. Setelah teman-teman melakukannya, teman-teman langsung restart PC-nya ya. Nanti setelah di restart, komputer teman-teman akan berubah mulai dari tampilannya. Oke teman-teman, jadi gimana? Install driver juga mudah kan, sama seperti menginstal Windows. Jadi menginstal software itu teman-teman semuanya mudah kalau teman-teman mau ya, karena kita sudah demonstrasikan bagaimana merakit PC-nya, kita sudah demonstrasikan bagaimana cara menginstal Windows-nya, dan kita juga sudah mendemonstrasikan bagaimana menginstal drivernya. Harusnya setelah ini komputer atau laptop teman-teman itu sudah berjalan dengan baik ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi beli PC lengkap atau beli PC yang paketan atau menginstal Windows ke abang-abang tukang servis. Jadi teman-teman sudah bisa lakuin sendiri di rumah, asalkan teman-teman mau meluangkan waktunya, terutama belajar ya teman-teman. Selanjutnya saya akan kasih tahu teman-teman kenapa alasan saya tidak mau menginstal yang driver paketan seperti driver pack, driver solution, dan driver yang semodel itu lainnya ya. Pertama teman-teman, alasannya adalah kalau kita menggunakan driver pack, dia itu akan mengangkut beberapa aplikasi
Contohnya ada beberapa driver pack itu yang mengangkut antivirus ya teman-teman, padahal kita tahu Windows sendiri itu sudah punya yang namanya antivirus, yaitu Windows Defender. Jadi kita tidak butuh lagi. Atau beberapanya bisa membawa aplikasi seperti Opera Mini dan lain-lain, sehingga itu akan membuat komputer teman-teman semakin berat karena kita juga menginstal aplikasi yang tidak kita butuhkan teman-teman. Jadi saya merasa itu kurang worth it, makanya saya rekomendasikan buat teman-teman itu untuk menginstal yang per part. Kenapa saya rekomendasikan? Karena kita bisa memilih teman-teman, per partnya itu apa saja yang kita butuhkan. Seperti audio teman-teman, itu rata-rata sekarang audio itu sudah langsung terbaca otomatis, sehingga teman-teman seharusnya tidak lagi membutuhkan driver audio, sehingga kita bisa melewatkan penginstalan driver audio. USB ya teman-teman, USB juga seperti itu. Semua PC yang kita beli sekarang, laptop yang kita beli sekarang itu otomatis sudah membawa drivernya, sehingga komputer teman-teman itu tinggal colok flashdisk langsung kebaca. Jadi kita tidak butuh lagi menginstal driver USB nya teman-teman, sehingga kita bisa menghemat beberapa part dari memori kita. Selanjutnya yang membuat driver pack atau driver solution itu bukan solusi buat saya dan tidak saya rekomendasikan kepada teman-teman, dikarenakan beberapa bagian dari driver yang diinstal oleh driver paketan tadi ternyata tidak semuanya sinkron teman-teman kepada PC kita. Ini tidak terbaca juga seluruhnya. Jadi teman-teman, saya rasa daripada kita 2 kali kerja, toh ketika nanti driver kita install pakai driver pack ternyata drivernya tidak cocok dengan komputernya teman-teman, jadi teman-teman harus cari lagi yang driver yang satu-satu gitu, yang WLAN-nya aja. Jadi tidak semuanya terdetek oleh si driver pack atau driver solution atau driver paket-paket seperti itu ya. Jadi sehingga saya rasa daripada 2 kali kerja ya, lebih baik teman-teman ya luangkan waktu sedikit untuk download, dan file driver itu tidak besar-besar teman-teman, sehingga tidak memakan memori dari teman-teman, dan itu biasanya berbentuk RAR sehingga dia filenya lebih kecil. Jadi sehingga teman-teman lebih gampang dan downloadnya juga tidak membutuhkan banyak kuota. Sedangkan driver pack atau driver solution, download aplikasinya saja kita itu sudah banyak makan kuota, kemudian belum lagi kita scanningnya. Dan setelah scanning aplikasi driver pack atau driver solution dan driver paketannya scanning PC kita, dia akan mendownload lagi drivernya. Jadi kita ibaratkan bekerja 2 kali untuk download. Pertama kita download dulu aplikasi driver pack atau driver solution atau driver paketannya, kemudian nanti dia akan mendownload juga drivernya teman-teman, driver komputer kita itu, sehingga ya 2 kali download dan banyak makan kuota ya teman-teman. Jadi itu mungkin beberapa alasan yang membuat saya tidak menyarankan driver pack atau driver solution itu. Jadi itu aja teman-teman, semoga informasi ini dapat membantu teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, silahkan komen apabila teman-teman kurang paham dengan penjelasan kami, atau ada beberapa informasi yang teman-teman butuhkan, atau juga teman-teman silahkan share biar kita bisa berbagi ilmu kepada sesama atau yang lain ya teman-teman, sehingga teman-teman yang membutuhkan juga tahu di mana cara mencari driver dan menginstalnya. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru dari Halitech. Mungkin itu aja teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.